Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya belajar meskipun kita belajar di rumah. Hari ini kita akan mengikuti pembelajaran pada tema 2, subtema 2. Kita akan mempelajari materi PPKN dan IPA. Materi PPKN kita akan membahas mengenai kerjasama dan persatuan di lingkungan kita. Materi IPA kita akan mempelajari tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Sekarang kita ikuti materi yang pertama, yaitu PPKN. Semangat merdeka, salam merdeka. Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Nah, apa 17 Agustus itu maknanya bagi kita? Nah, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan, di mana merupakan bukti dari perjuangan kita, bukti dari persatuan warga masyarakat Indonesia dalam menggalang kekuatan untuk merebut kemerdekaan. Kita punya satu semboyan yang sangat khas. Apa itu? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita mempunyai semboyan tersebut, kita bisa mengobarkan semangat. Semangat apa? Semangat untuk bersatu, semangat untuk menghargai dan mau bekerja sama dengan orang lain. Pada masa sekarang ini kita mengalami masa globalisasi. Apa globalisasi itu? Masyarakat di Indonesia akan dengan mudah mengikuti dan mengetahui berita-berita yang ada di luar. Nah, untuk memahami materi kali ini, silakan kalian lihat video dari teks berikut. Kalau sudah dilihat, nanti kalian silakan mengerjakan soal yang ada di bawahnya. Soal tersebut ditulis di buku tulis. Kalau sudah, silakan kirim melalui foto, nanti dikirim di WA. Kalau misalnya ada yang tidak memungkinkan untuk mengirim, nanti tugasnya bisa dikumpulkan pada waktu pertemuan tatap muka. Ingat ya, paham untuk tugas yang pertama? Nah, silakan dikerjakan tugasnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan mengikuti pembelajaran yang kedua mengenai materi IPA. Pada pembelajaran yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Sedangkan lingkungan tempat makhluk hidup tinggal itu dinamakan habitat. Apa sih tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi? Makhluk hidup melakukan adaptasi dengan tujuan untuk melindungi diri agar bisa berkembang biak dengan baik. Nah, untuk pengertian adaptasi, macam-macam adaptasi, bisa dilihat pada video berikut ya. Nah, kita sekarang akan membahas tentang adaptasi. Kemarin sudah dibilang Bu Evi, kita harus membaca tentang materi adaptasi sebelum kita mengikuti pembelajaran kali ini. Sudah dibaca di rumah? Tuh, kok yang jawab cuma sedikit? Sudah dibaca apa belum? Kalau sudah baca, pasti bisa menjawab. Apa sih arti dari adaptasi? Kalau belajar membaca sedikit saja, pasti bisa menjawabnya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup atau tumbuhan terhadap lingkungannya. Lingkungan kita bisa berubah-ubah. Misalnya,
Kalau di Indonesia ya, ada musim hujan, ada musim kemarau. Ketika ada musim hujan dan musim kemarau, kita menyesuaikan dirinya dengan hal-hal yang berbeda. Adaptasi sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama, siapa yang tahu? Yang pertama adalah untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, bisa melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar kita. Dengan kata lain, untuk bisa mempertahankan hidup. Apa sih macam-macam adaptasi? Adaptasi ada berapa macam? Apakah ada 1? Apakah ada 2? Atau ada 3? Adaptasi ada 3 macam. Ingat, adaptasi ada berapa? 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi bentuk tubuh. Yang kedua, adaptasi fungsi tubuh. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Sebelum kita masuk ke masing-masing pengertian dari adaptasi tersebut, apakah ada yang masih belum paham mengenai pengertian adaptasi? Kalau baca pasti paham, karena materinya ini tidak terlalu sulit. Oke, kita bahas satu persatu ya. Materi yang pertama adalah adaptasi bentuk tubuh. Seperti yang kita ketahui, kalau kita punya tanaman di rumah, lihat saja antara tanaman satu dan tanaman yang kedua. Apakah memiliki bentuk yang sama? Tidak. Kenapa? Karena tiap makhluk hidup, tiap tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Contoh adaptasi bentuk tubuh atau penyesuaian bentuk tubuh yang pertama adalah pada tumbuhan kaktus. Ada yang punya kaktus di rumah? Kalau kaktus itu biasanya tinggal di daerah yang dingin apa daerah yang panas? Nah, kaktus tinggal di daerah yang panas. Daerah yang panas otomatis adalah daerah yang kekurangan air atau airnya sedikit, tidak melimpah. Karena jumlah air yang sedikit, maka kaktus memiliki penyesuaian bentuk tubuhnya. Tubuhnya dimodifikasi agar bisa cocok tinggal di daerah panas. Apa saja bentuk modifikasi atau bentuk penyesuaian diri dari kaktus? Lihat gambar kaktusnya ya. Kaktus tersebut memiliki batang yang tebal, berdaging. Batang tersebut digunakan untuk apa? Untuk menyimpan cadangan air. Karena kalau di daerah gurun, di daerah panas, otomatis air kan cuma sedikit. Mumpung ada air yang masuk, akhirnya air tersebut diserap dan disimpan di dalam batang. Ada lagi penyesuaian kaktus. Kalau dilihat kaktus di batangnya itu ada yang lancip-lancip, itu apa? Duri. Tapi aslinya itu bukan duri. Itu adalah daun yang dimodifikasi atau dibentuk menyerupai duri. Tujuannya apa? Bentuk daun yang menyerupai duri digunakan atau dimanfaatkan oleh kaktus untuk mengurangi penguapannya. Daun biasanya menguap, airnya diuapkan di daun. Kalau daunnya sedikit atau kecil, otomatis penguapannya akan sedikit. Itu untuk kaktus. Kalau di sekitar kita apalagi ya, bunga mawar. Punya bunga mawar di rumah? Bunga mawar itu warna-warni, baunya harum. Hampir semua rumah punya ya.
Nah, mawar itu memiliki bentuk perlindungan diri. Bentuk perlindungan diri mawar ada pada batangnya. Siapa yang tahu batang pada mawar ada apanya? Nah, batang pada mawar ada durinya. Duri ini berfungsi untuk melindungi diri. Itu tadi sudah ada 2 ya. Satu lagi contohnya yaitu teratai. Teratai itu daunnya bagaimana? Teratai memiliki daun yang lebar. Karena teratai tinggal di daerah yang banyak airnya, daerah hidrofit, jadi dia itu menyerap air yang sangat banyak. Ketika menyerap air yang banyak, otomatis dia harus melakukan penguapan yang banyak. Dengan adanya daun yang lebar, maka penguapannya juga akan semakin cepat. Airnya bisa semakin cepat keluar. Itu tadi penyesuaian tentang bentuk tubuh. Kalau yang kedua, penyesuaian tentang apa tadi? Penyesuaian tentang fungsi alat tubuh atau enzim-enzim zat-zat yang terkandung di dalam tubuh tumbuhan. Apa saja ya contohnya ya? Nah, kita akan membahas 2 di antaranya. Yang pertama adalah Rafflesia arnoldii. Yang kedua adalah kantong semar. Pernah lihat Rafflesia arnoldii? Lihat secara langsung pernah? Kalau biasanya lihat dari HP ya, cari di Google. Nah, ada. Kalau lihat secara langsung, mungkin tidak semua dari kita bisa melakukannya. Rafflesia arnoldii, kalau kita ketahui itu adanya di daerah mana? Ada yang bisa menjawab? Benar. Nah, Rafflesia arnoldii sendiri memiliki apa? Penyesuaian dirinya memiliki bau yang busuk. Kalau kita ada bau yang busuk, otomatis kita mundur. Tapi ketika Rafflesia arnoldii mengeluarkan bau yang busuk, maka apa yang terjadi? Serangga-serangga akan mendekat ke arahnya. Dia akan mudah mendapatkan makanan. Selain itu, Rafflesia arnoldii itu memiliki bagian tubuh yang bisa memantulkan cahaya. Contoh yang kedua adalah kantong semar. Pernah lihat? Ya, kantong semar ini memiliki apa di dalamnya? Ada nektar atau cairan yang manis. Cairan seperti madu yang digunakan untuk menarik serangga. Itu tadi 2 contoh mengenai adaptasi fungsi alat tubuh. Kalau adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tentang tingkah laku. Apa tingkah laku itu? Perbuatan atau kegiatan yang dilakukan. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melakukan kegiatan atau perbuatan yang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Kita ambil 2 contoh saja ya. Misalnya adalah tentang pohon jati dan putri malu. Kalau pohon jati itu besar, pohon jati itu ada hutannya khusus, bisa kita lihat ya. Pohon jati itu kalau di musim kemarau atau di suasana yang agak panas, dia akan melakukan adaptasi. Apa adaptasinya? Pohon jati bisa menggugurkan daunnya. Tadi berulang-ulang kita mempelajari tentang daun berhubungan dengan penguapan. Daun yang lebar otomatis penguapannya besar. Daun yang kecil maka penguapannya akan
sedikit. Kalau pohon jati pada musim kemarau itu menggugurkan daunnya. Menggugurkan daunnya tujuannya untuk apa? Yang jelas adalah untuk mengurangi penguapan. Karena pada musim kemarau kita akan kesulitan mendapatkan air. Jadi untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada tumbuhan, maka jati menggugurkan daunnya. Yang kedua, apa tadi? Putri malu. Kalau putri malu itu biasanya ada di daerah mana? Kalau putri malu itu biasanya di pedesaan banyak ya. Nah, kita bisa melakukan apa untuk menunjukkan adaptasinya putri malu? Kita bisa menyentuhnya. Apa yang terjadi ketika putri malu disentuh? Otomatis dia akan menutupkan daunnya. Nah, itu adalah contoh dari adaptasi tingkah laku. Kita sudah membahas tentang adaptasi, tentang pengertiannya, tentang tujuan adaptasi, tentang macam-macam adaptasi. Lalu apalagi contoh-contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi. Mungkin ada yang masih kurang jelas, ada yang belum paham. Silahkan bertanya, nggak apa-apa kalau ada yang belum jelas. Kalau masih ragu-ragu, oh apakah saya benar-benar paham ya? Tanya saja. Biar Bu Guru juga tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi kali ini. Kita ulas lagi ya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Adaptasi tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu tadi juga sudah disebutkan masing-masing contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi. Entah itu adaptasi bentuk tubuh, entah itu adaptasi fungsi alat tubuh, ataupun ataupun adaptasi tingkah laku. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, Bu Guru yang tanya ya. Untuk Vina, apa sih adaptasi itu? Nah, benar. Berarti Vina tadi mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bu Guru. Setelah kita mengulas materi ini, tentu saja kita akan mempunyai tugas individu. Nah, untuk tugas individu ini diserahkan saat pembelajaran yang akan datang. Seperti dilihat tugas di samping ya, ada nama tumbuhan, jenis tumbuhan, tempat hidupnya, dan bentuk penyesuaian diri. Nanti silahkan diisi, silahkan dikerjakan dengan baik, dikerjakan sendiri ya, usahakan tanpa bantuan orang tua. Jangan lupa tugas dikumpulkan di pembelajaran yang akan datang. Untuk materi besok kita akan mempelajari tentang adaptasi pada hewan. Silahkan dibaca, silahkan difahami, agar ketika kita melakukan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin cukup sekian ya pelajaran kali ini. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh tanya-tanya langsung ke Bu Evi langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ananda menyimak video tadi, pasti Ananda menjadi lebih paham
bisa meningkatkan pemahaman kita akan melakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Silahkan kerjakan soal di Google Form yang ada di bawah ini. Ingat, kerjakan soal dengan tekun dan teliti. Dan apabila sudah selesai, jangan lupa screenshot dan kirim ke WA guru agar bisa segera diperiksa hasilnya. Untuk pembelajaran kali ini akan berakhir di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang bersedia mendampingi Ananda ketika mengerjakan soal tersebut. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa sesudah belajar. Terima kasih. Untuk yang tidak memiliki smartphone, tidak perlu berkecil hati. Apabila tidak bisa mengirimkan tugas, silakan bawa tugasnya ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Paham ya? Jadi tetap semangat meskipun tidak punya